Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria lugu di Balikpapan ternyata pencuri andal. Gas melon murah di Gunung Samarinda, Balikpapan diminati warga. Dewan Pers ingatkan agar wartawan bersikap netral saat peliputan pilkada. Banjir yang menggenangi permukiman warga di Perum Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda berlangsung hingga Rabu malam. Ini membuat warga cemas karena aktivitasnya terhambat. Debit air yang meningkat makin membuat warga resah. Warga menyebut awalnya debit air menurun, namun pada sore meningkat hingga 60 cm. Itu terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas sedang. Mengantisipasi luapan yang lebih besar, sebagian warga memilih mengungsi dan sebagian bertahan di rumahnya masing-masing. Sekarang saat ini ya kayak beginilah Mas, kalau sudah masuk air, semuanya ya sudah. Ada angkat-angkat barang juga nih Bu ya? Ada, mulai dari subuh tadi. Subuh tadi ya? Ya. Airnya meningkat atau seperti apa Bu? Kalau siang tadi sempat menurun, terus habis itu mau asar itu naik lagi. Pas hujan Bu apalagi ya? kena hujan lagi, jadi tambah naik. Tambah naik. Gitu. Ini ruangan apa aja yang sudah masuk rendam air Bu? Pertama kamar mandi, dapur, terus ruang tengah, kamar, baru Ruang tamu ya? setengah. Ya. Setengah. Untuk pada malam hari ini kita banjir untuk debit air sudah ada peningkatan kurang lebih sekitar 60 cm. 60 cm ya. Nah untuk ruangan-ruangan di rumah kita ini seperti apa saat ini kondisinya? Untuk ruangan ada beberapa ruangan yang sudah terendam, hanya saja masih ada satu ruangan untuk kita sementara berdiam diri sambil memantau keadaan atau situasi saat ini. Nah untuk warga sendiri aktivitasnya terganggu sekarang atau seperti apa? Sementara aktivitas warga ada yang sudah mengungsi dan sebagian juga masih ada yang bertahan di kediamannya. Ada yang mengungsi dan ada yang bertahan ya? Iya betul. Oke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang turun langsung ke lokasi melihat genangan makin meningkat disebabkan pasang air laut dan tingginya curah hujan. Di pemukiman memang naik sedikit, dan saya telusuri aliran menuju Sungai Karangmumus yang jaraknya kurang lebih dari pemukiman ini 150 meter memang tertahan air. Kebetulan memang pada posisi pasang kurang lebih 1,9 meter, jadi air itu tertahan gitu. Nah mudah-mudahan air yang tadi dari Sungai Lantung itu agak deras bisa bertahan di Benanga sehingga tidak menambah dalamnya air di sini. Ya. Mengantisipasi bertambahnya debit air, warga diimbau lebih waspada, terutama mengamankan barang berharga dan aliran listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas damkar BPBD, polisi, dan relawan bergotong royong menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan Imam Bonjol, Samarinda Kota, Rabu sore. Mereka harus bekerja cepat karena posisi pohon tersebut menutup ruas jalan. Petugas menyebut pohon berukuran cukup besar ini tumbang saat diguyur hujan disertai angin kencang. Beruntung saat batang pohon tumbang tidak ada warga yang melintas. Kita melakukan penanganan pohon tumbang di sekitar Jalan Imam Bonjol, Simpang 4. Demikian.
Oke, akibat apa pohon tumbang ini, Bang? Jadi pohon tumbang ini diakibatkan adanya angin kencang sehingga pohonnya tumbang. Jadi untuk saat ini hampir selesai penanganan dari rekan-rekan BPBD dan juga dari unsur relawan. Relawan. Dan damkar, Bang, ya? Ya, ya. Ada berapa personil yang diturunkan hari ini? Jadi personil yang diturunkan kita sekitar 5 orang dari Dinas Damkar Kota Samarinda. Oke, siap. Dampak pohon tumbang itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Petugas mengalihkan ke jalur lainnya agar kemacetan tidak bertambah panjang. Selain itu, sejumlah peralatan umum mulai lampu penerangan jalan hingga kabel listrik rusak tertimpa batang pohon. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim unit Reskrim Polsekta Balikpapan Utara meringkus Petrus, warga Gunung Malang, Balikpapan Tengah. Petrus mengambil tas berisi ponsel dan uang milik seorang warga di kawasan Jalan Pangeran Antasari atau Gunung Kawi. Ditangkap di mana narkoba dulu? Di Gunung Malang. Di lingkungan polisi, Petrus ternyata tidak asing. Ia pernah ditangkap oleh Jatan Ras Polda Kaltim atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan kini masih berstatus bebas bersyarat. Ditangkap di mana kamu? Di Gunung Malang. Korban saat itu mendatangi temannya, jadi pas di pinggir jalan motor ditinggal berikut tasnya, dia masuk ke tempat temannya. Nah ini pelaku pas melintas, jadi secara spontanitas sebetulnya. Jadi pas lihat itu langsung ngambil tas itu warna pink yang isinya 2 HP, dompet dan uang 5 juta. Dari situ kemarin kebetulan yang ini kemarin kerja teman dari Jatan Ras Polda. Yang kemarin ini akhirnya kemarin melakukan ke kita setelah ditangkap sama Jatan Ras Polda. Ada catatan sebelumnya, Catatan sebelumnya, PB-nya sebelumnya masih ada ini karena dia sebelumnya sangkut kasus narkoba, vonis 4 tahun. Kepada polisi, Petrus mengaku terdesak ekonomi setelah diberhentikan kerja pada 4 April 2024. Uang hasil mencuri itu ia manfaatkan untuk membayar utang dan biaya sekolah anaknya. stop kerjaan di Kilang kemarin, tanggal 4 April kemarin. Oh, PHK. Iya. Oh, baru di PHK? Iya. Jadi nggak ada kerjaan ini, Om? Iya. Jadi uang hasil curahnya dipakai buat apa? Ya buat ada bayar utang buat anak sekolah. Oh, buat bayar sekolah. Iya. Berapa kemarin uangnya, Om? Kurang lebih 5 juta. Kok tahu isinya ada barang berharga, uang apa gitu? Ya itu saya nggak tahu, asal saya ambil aja begitu. Anak mau sekolah. Selain HP, apalagi isinya tas itu? Apapun dalihnya, perbuatannya ini menyebabkan ia terancam hukuman hingga 5 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Umar Setiawan. Pemuda ini terlihat lugu, namun deretan kejahatannya ternyata panjang. Bahkan ia kini menjadi incaran banyak orang setelah beberapa kali terekam kamera pengintai saat mencuri helm dan tabung gas LPG. Kali ini ia ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik rekannya sendiri. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara Ibda Efrasi Tepu menyatakan sepeda motor dibawa kabur saat korbannya tidur. Saat membawa motor tersebut, Umar juga sempat mencuri BBM di kawasan Lawajanan Kutai, Kartanegara. Ia akhirnya ditangkap setelah polisi mengetahui alamat rumahnya. Kasus curanmor ini dari keterangan korban, awalnya memang ini punya temannya. Nah, saat korban tertidur, kunci diambil di kantongnya dan dibawa pergi sama pelaku. Sampai besok harinya itu dicari tidak kembali dan melapor ke sini. Nah, ternyata besok harinya langsung ini kita lidik
terpantau pelaku ada di rumahnya. Jadi langsung kita amankan, bawa ke sini. Dan sempat kita interogasi kemarin ini, ternyata habis mengambil motor ini pelaku ke Samboja, Lojanan di sana sempat ngambil minyaknya. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi hasratnya minum minuman keras dan nyabu. Itu ia lakukan setelah menjual hasil curian. Balikpapan baru. Di mana? Balikpapan baru. Terus di mana lagi? Di daerah Kilo. Tabung gas. Tabung gas jarang, Pak. Jarang tapi pernah? Pernah. Sepatu. Kamu yang nyuri sepatu itu? Enggak pernah, Pak. Kalau sepatu. Helm kamu jual atau kamu pakai? Helm saya jual, Pak. Berapa kalau jual? Sekitar 200.000. 200.000. Buat apa uangnya? Biasa buat Nyabu kah? beli minum, beli tabung. Oh minum, nyabu juga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.